Kabut pagi menutupi lembah-lembah sari sebuah kampung kecil di kaki gunung Merbabu, Jawa Tengah. Udara dingin menusuk tulang embun menetes dari ujung daun pisang dan rumpun bambu. Ayam jantan baru saja berkokok, namun suasana pagi itu mendadak hening karena sebuah pemandangan yang tidak biasa. Di halaman kapel kecil desa tepat di bawah patung Bunda Maria berdiri seekor anjing hutan albino. Bulunya putih pucat bagai salju, matanya kuning redup, tubuhnya tegak kaku seakan menatap setiap orang yang hadir. Tidak ada suara gonggongan, hanya tatapan dalam yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya Tuhan, itu benar anjing hutan, bisik Pak Surya, kepala dusun dengan mata terbelalak. Warga yang baru bangun berdiri di jalan tanah basah oleh embun, sebagian masih memeluk sarung dan selendang untuk menghangatkan diri. Mereka terperangah sulit percaya dengan apa yang dilihat. Di daerah pegunungan ini memang masih ada anjing hutan, tapi yang albino putih bersih seperti cahaya nyaris tak pernah ada. Hewan itu menoleh perlahan lalu berlari ke arah hutan pinus, meninggalkan jejak samar di tanah becek. Bayangan putihnya segera lenyap di telan kabut tebal. Namun keheningan itu peka ketika terdengar teriakan panik dari kejauhan. Pau hilang, pau semalam belum pulang. Suara itu berasal dari Ibu Ratna, seorang perempuan muda dengan wajah pucat ketakutan. Tangannya gemetar memegang selendang wol. Beberapa ibu lain segera berlari menghampiri, menanyakan dengan suara penuh cemas. Pau, anak laki-laki berusia 6 tahun, satu-satunya anak Ratna, hilang sejak malam sebelumnya. Ia tersesat saat mengikuti ibunya ke ladang. Ketika kabut turun dan gelap merayap, anak itu tak kembali. Orang-orang sudah mencari di jalan setapak yang biasa mereka lalui, tetapi hasilnya nihil. Malam itu suhu turun hingga 13 derajat. Di dalam hutan udara bahkan lebih menusuk kukup untuk membuat seorang anak kecil muda jatuh dalam bahaya hipotermia. Warga terdiam saling menatap. Beberapa orang secara refleks kembali menoleh ke arah patung Bunda Maria yang diselimuti kabut, tempat jejak samar anjing hutan albino masih terlihat. Apakah ini hanya kebetulan aneh atau sebuah tanda yang harus dimengerti? Pak Surya menarik napas panjang, suaranya berat dan bergetar. Kalau itu benar pertanda, mungkin Tuhan sedang tunjukkan jalan. Kita harus mencari Pau sekarang sebelum semuanya terlambat. Langit masih kelabu ketika kabar hilangnya Pau menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Tentingan lonceng kecil kapel dipukul bertalu-talu, memanggil seluruh warga untuk berkumpul di halaman. Dalam waktu singkat hampir seluruh penghuni lembah sari berdiri di bawah udara dingin. Wajah mereka tegang, mata menatap ke arah hutan berkabut. Di depan patung Bunda Maria, Pak Surya berdiri dengan selendang tebal melilit bahu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, katanya dengan suara lantang. Semakin lama Pau di dalam hutan, semakin kecil harapannya untuk selamat. Malam tadi dingin sekali. Anak sekecil itu bisa kedinginan atau jatuh di jurang. Beberapa orang dewasa mengangguk. Mereka tahu benar bahaya hutan di musim kemarau dingin. Jalan setapak licin karena lumut sungai pegunungan bisa meluap mendadak. Belum lagi binatang liar, ular, babi hutan, bahkan kawanan kera yang kadang agresif. Kalau begitu kita bentuk tim pencari sekarang juga, usul Pak Darto, lelaki parubaya yang biasa memimpin kegiatan gotong royong. Anak-anak muda yang kuat ikut. Bawa obor, tali selimut dan sedikit makanan. 5 pemuda segera maju. Andi, Bagus, Rian, Joko dan Wayan, semuanya berusia belasan hingga awal 20-an. Mereka mengenakan jaket tebal, membawa obor yang sudah disiapkan dari batang pinus kering serta gulungan tali. Ibu-ibu menyiapkan termos air, jahe perban dan beberapa helai kain wol. Kalau kalian menemukan Pau, bungkus dia segera dengan kain ini. Jangan biarkan tubuhnya dingin, pesan seorang nenek tua sambil menyelipkan tangannya di dada, berbisik doa pendek. Namun tak semua orang setuju. Dari kerumunan Pak Tamin, seorang pria berhati-hati bersuara keras. Kita tidak boleh sembarangan, ini hutan luas, kita bisa tersesat. Lebih baik kita panggil petugas kehutanan dari kecamatan. Mereka punya alat lengkap. Beberapa orang mengangguk setuju. Benar, kalau kita masuk terlalu dalam bisa-bisa kita sendiri yang hilang, tambah seorang bapak muda. Suasana mulai panas, ada yang ingin langsung bergerak, ada yang ingin menunggu bantuan resmi. Di tengah perdebatan itu suara lolongan terdengar tajam nyaring memeka udara. Semua kepala serentak menoleh. Di pinggir hutan pinus bayangan putih mungkul. Anjing hutan albino itu kembali. Ia berdiri tegak menatap rombongan lalu berjalan beberapa langkah ke dalam hutan, berhenti dan menoleh lagi seolah menunggu. Gerakannya jelas seperti memberi isyarat, ikuti aku. Orang-orang terdiam. Hanya suara desis angin dan embusan napas panik yang terdengar. Pak Surya mengangkat tongkat kayu di tangannya. Kalian lihat sendiri. Tadi subuh dia mungkul tepat di bawah patung Bunda. Sekarang dia datang lagi seolah memanggil kita. Apa kalian masih ragu? Andi menyalakan obornya, api jingga menari di tengah kabut. Kalau harus menunggu petugas bisa butuh beberapa jam. Pau tidak punya waktu sebanyak itu. Aku ikut, anjing itu. Bagus menepuk bahunya. Aku juga. Rian mengangguk mantap.
Lebih baik kita tersesat bersama daripada meninggalkan anak kecil sendirian di dalam hutan. Pak Tamin menghela napas namun tidak bisa menahan semangat para pemuda. Baiklah katanya akhirnya, kalau kalian nekat setidaknya jangan semua pergi. Biarkan sebagian tetap di desa. Keputusan diambil 5 pemuda berangkat bersama Pak Surya. Warga lain menunggu di kapel terus mendoakan. Perjalanan dimulai obor dinyalakan satu persatu cahaya kuning berderet seperti bintang bergerak. Kabut tipis membuat nyala api tampak berhalau. Dengan langkah hati-hati mereka mengikuti jejak anjing hutan albino yang terus berjalan di depan. Lihat cara dia berhenti, bisik Wayan. Seperti sengaja memastikan kita mengikutinya. Mereka menyeberangi jalan tanah licin melewati rumpun pakis tinggi dan menanjak jalur bebatuan. Embun menetes ke wajah, baju mereka mulai basah. Setelah setengah jam berjalan mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya deras karena hujan kemarin, arusnya berwarna kokelat keruh. Anjing itu melompat ke atas batu besar menoleh lalu menyeberang dengan lingkar. Bagaimana kita melewatinya, tanya Joko khawatir. Pak Surya memeriksa tali yang dibawanya. Ikut aku, kita ikat tali ke pohon di sini lalu satu persatu menyeberang. Andi maju pertama menggenggam tali dengan kuat, kaki menjejak batu yang licin. Air menyentuh hingga lutut, arus berusaha menyeretnya tapi ia berhasil sampai ke seberang. Satu persatu mereka mengikuti sampai semua selamat menyeberang. Begitu menapak di seberang, suara lolongan terdengar lagi. Anjing itu sudah menunggu di jalur menanjak. Pertentangan di tengah jalan semakin dalam, mereka masuk medan semakin sulit. Tanah menanjak licin, darah pasir menempel di kaki Rian. Ia berteriak jijik sambil menarik lintah yang menggembung. Astaga, pasir lagi, kalau begini kita bisa kehabisan tenaga sebelum ketemu Pau. Bagus mulai ragu. Pak Surya, apa kita tidak sebaiknya kembali saja? Kita bisa bawa rombongan lebih besar besok pagi. Mungkin Pau bisa bertahan semalaman kalau bersembunyi. Andi menoleh tajam. Kamu dengar sendiri Ratna bilang Pau tidak bawa jaket. Kalau dia kedinginan besok bisa jadi sudah terlambat. Suasana kembali memanas. Joko menambahkan kalaupun Pau masih hidup kita bisa kehilangan arah. Ini berbahaya. Pak Surya mengangkat tangannya berusaha menenangkan. Dengar, kita datang bukan hanya untuk mencari anak itu. Kita juga sedang diuji. Kadang Tuhan mengirim tanda lewat hal yang tak masuk akal. Anjing itu bisa saja jawabannya. Kalau kalian percaya ikuti, kalau tidak kalian boleh kembali. Mereka terdiam, hanya bunyi hutan serangga malam, desir angin di sela pinus yang terdengar. Lalu Andi berkata pelan namun tegas, aku lanjut. Hidup atau mati aku tidak bisa membiarkan anak kecil sendirian. Akhirnya yang lain memilih bertahan. Tidak ada yang benar-benar punya hati untuk kembali. Pertanda di balik kabut. Saat mereka terus berjalan, kabut semakin tebal. Obor seperti berkelip di balik tirai putih. Tiba-tiba sama-sama terdengar suara lirik. Mama-mama mereka berhenti serentak. Wayan menajamkan telinga. Kalian dengar suara itu? Lemah seperti berasal dari kejauhan. Hanya sesaat lalu hilang di telan kabut. Andi memekik itu pasti Pau. Ayo cepat, namun jalur di depan hanya tebing sempit di pinggir jurang. Anjing albino itu berdiri di tepi menggonggong keras lalu melompat menuruni jalur sempit, hanya cukup untuk satu orang. Rian menelan ludah. Itu gila, jalurnya bisa runtuh. Pak Surya menatap ke bawah lalu menoleh ke mereka. Inilah saatnya kita percaya. Kalau kalian ingin menyerah silakan. Tapi kalau kalian percaya pada tanda ini, ikut aku. Ia menyalakan obor lebih tinggi, menurunkan kakinya hati-hati ke jalur sempit mengikuti anjing albino yang sudah menghilang ke bawah kabut. Para pemuda saling berpandangan, wajah mereka penuh ragu, namun satu persatu mereka ikut menuruni jalur itu. Api obor bergetar, kabut menutup pandangan, suara air sungai jauh di bawah terdengar mengerikan. Namun di antara ketakutan itu suara tangis anak kecil terdengar lagi lebih jelas, lebih dekat. Mereka tahu apapun yang menunggu di ujung jalur berbahaya itu, mungkin itulah satu-satunya kesempatan untuk menemukan Pau hidup-hidup. Jalur sempit di tebing menjulur seperti pisau menempel pada dinding gunung. Satu sisi menempel batu kuram, sisi lain menggangga jurang dalam yang tertutup kabut putih. Setiap langkah terasa seperti taruhan terakhir. Sekali terpeleset maka tubuh bisa melayang jatuh tanpa selamat. Obor bergetar ditiup angin, nyalanya menari liar memantulkan wajah pucat para pemuda. Nafas tersengal, tangan mereka meraba tali yang dikatkan pada batang pinus di atas jalur. Batu-batu kecil runtuh menggelinding turun lenyap di telan kabut tanpa suara pantulan di dasar jurang. Sosok putih itu muncul di depan, bulunya berkilau tertimpa cahaya api. Anjing hutan albino berhenti sejenak, menoleh lalu melompat ke jalur lebih datar di bawah. Saat itulah suara lirik terdengar samar namun menusuk jantung. Tangisan anak kecil patah-patah memanggil mama. Air mata memanas di sudut mata, langkah menjadi lebih cepat walau bahaya terus mengintai. Setelah perjuangan panjang melewati tebing, jalur terbuka ke sebuah cekungan hutan semara. Tanah lembab ditutupi jarum kering, udara penggap bercampur bau lumut basah.
Anjing albino berdiri tegak di bawah batang besar menggonggong 2 kali lalu duduk tenang menatap akar yang menonjol. Obor disorotkan cahaya menyingkap tubuh monggil terbaring meringkuk di bawah lengkungan akar. Anak kecil itu pawo wajah pucat dan bibir membiru masih memeluk erat rosario kayu lusuh peninggalan neneknya. Tubuhnya gemetar, napas lemah tapi masih ada. Jaket segera dilepas, selimut wol dibungkuskan, tangan kecilnya digosok agar darah kembali mengalir. Sedikit jahe hangat diteteskan ke mulut membuat bibirnya bergetar lalu berubah merah tipis. Mata anak itu terbuka perlahan, tatapannya kosong lalu menggenali wajah-wajah di sekitarnya. Tangannya bergerak lemah, suara lirik keluar mengatakan dingin dan ketakutan. Pelukan erat menenangkan tubuhnya yang menggigil. Semua orang menahan air mata, rasa syukur membanjiri hati. Namun perjalanan belum selesai. Anak itu harus dibawa pulang melewati hutan yang penuh bahaya. Jalur tebing mustahil dilalui kembali, terutama sambil menggendong anak kecil. Kabut makin tebal, malam semakin pekat. Anjing albino berdiri lagi berjalan ke jalur lain yang menurun, menoleh sesekali seperti memastikan mereka mengikuti. Tidak ada pilihan selain perkaya. Tanah basah licin, akar-akar menjerat kaki, tubuh diguyur embun dan udara dingin menusuk. Mereka bergantian menggendong Pau, setiap langkah terasa berat namun semangat untuk menyelamatkannya memberi tenaga baru. Suara air deras terdengar di depan sebuah sungai menghalangi jalan. Arus deras menggulung, air berwarna kokelat menampar batu-batu besar. Tongkat kayu ditangkapkan untuk memastikan pijakan tali dikaitkan pada batang kuat. Satu persatu menyeberang menggenggam erat anak itu, tubuh setengah terendam air sedingin es menggigilkan tulang. Nafas tersengal tapi akhirnya semua berhasil menyeberangi dengan selamat. Kabut perlahan menipis ketika mereka tiba di jalur yang lebih terbuka. Dari kejauhan cahaya obor lain tampak berkelip. Suara sorakan warga desa terdengar memanggil nama mereka. Teriakan lega peka ketika rombongan bertemu. Tubuh Pau segera dipeluk erat oleh ibunya yang menangis sejadi-jadinya. Anak itu lemah tersenyum menyebut bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada anjing putih yang menjaganya. Orang-orang menoleh mencari sosok itu namun hutan kembali sunyi. Tidak ada bayangan putih, hanya jejak samar di tanah basah yang menggara kembali ke dalam rimba. Jejak itu perlahan memudar bersama embun malam, meninggalkan tanda yang sulit dijelaskan. Malam itu desa berkumpul di depan kapel lilin dinyalakan di bawah patung Bunda Maria. Doa syukur dipanjatkan, suara lirik bercampur tangis bahagia. Hati setiap orang dipenuhi keyakinan baru bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak disangka. Bahkan sikur makhluk laya yang biasanya ditakuti bisa menjadi sarana kasih yang menyelamatkan nyawa. Rosario kayu masih tergenggam merah di tangan kecil Pau, menjadi saksi bisu bagaimana doa dan iman bersatu dengan sebuah tanda aneh dari hutan. Tidak ada yang mampu menjelaskan dengan logika, tapi semua merasakan hal yang sama. Malam itu mereka tidak sendirian. Kabut bergeser, bintang-bintang perlahan mengkul di langit. Api lilin berkelip memantulkan cahaya pada wajah-wajah penuh haru. Di tanah basah di bawah patung jejak samar masih terlihat tanda kecil yang mengingatkan bahwa belas kasih bisa hadir melalui cara paling sederhana, bahkan lewat langkah kaki seekor anjing albino yang datang dan pergi di antara kabut. Pagi menjelang di Lembah Sari, matahari merangkak perlahan dari balik gunung merbabu menyingkap kabut yang masih menempel di pukuk pinus. Desa kecil itu tidak lagi sunyi seperti biasanya. Di setiap rumah orang-orang membicarakan peristiwa malam sebelumnya. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi campuran kagum, syukur dan rasa penasaran. Pau berbaring di depan bambu rumahnya, tubuh kecilnya dibungkus selimut wol tebal. Napasnya sudah lebih stabil, pipinya perlahan kembali berwarna merah muda. Ibunya tidak beranjak dari sisi, menggusap rambutnya dengan penuh kasih, meneteskan air mata syukur setiap kali melihat anak itu membuka mata. Di sudut ruangan, rosario kayu masih tergantung di dinding menjadi pusat perhatian setiap orang yang masuk. Rosario yang sama semalam digenggam erat oleh Pau kini dianggap sebagai simbol kekuatan doa yang menyelamatkan nyawanya. Warga berdatangan membawa makanan hangat, ramuan jahe dan doa. Mereka berbisik satu sama lain mengingat bagaimana anak itu ditemukan menyinggung kembali tentang anjing albino yang memimpin jalan. Sebagian percaya penuh bahwa itu adalah tanda dari surga, sebuah jawaban atas doa bersama. Sebagian lain masih ragu, menyebutnya sebagai kebetulan aneh yang terjadi di tengah kepanikan. Di kapel kecil desa, lilin-lilin sisa malam masih menyala di bawah patung Bunda Maria. Lantainya basah oleh embun dan di tanah depan altar jejak samar kaki hewan masih terlihat. Jejak itu kini memudar, nyaris hilang namun cukup jelas bagi yang memperhatikan. Beberapa orang berlutut menyentuh tanah itu dengan khidmat lalu membuat tanda salib di dada. Mereka yakin jejak itu adalah bukti nyata kehadiran belas kasih yang melampaui logika. Hari itu Pak Surya memanggil seluruh warga untuk berkumpul di halaman kapel. Udara sejuk membawa aroma tanah basah. Di depan semua orang yang mengingatkan bahwa kejadian semalam bukan sekadar cerita menegangkan, melainkan peringatan tentang pentingnya persatuan doa dan keberanian.
Ia menyebutkan bahwa tanpa keberanian pemuda, tanpa semangat gotong royong dan tanpa keyakinan bahwa pertolongan selalu ada, Pau mungkin tidak akan pernah kembali. Kata-katanya menggema membuat banyak orang menunduk dengan mata basah. Namun tidak semua sepakat. Sebagian warga masih berbisik mempertanyakan apakah benar seekor anjing layar bisa menjadi utusan. Beberapa menganggap itu hanyalah insting hewan yang kebetulan menuntun mereka ke tempat yang tepat. Di warung kopi kecil perdebatan semakin panjang. Ada yang menyebutkan bahwa anjing hutan kadang memang mendekat ke desa mencari makanan dan kebetulan saja hewan itu berada di jalur yang sama. Ada pula yang berkeras mengatakan kebetulan tidak mungkin datang 3 kali karena hewan itu muncul sejak subuh kembali menunggu lalu akhirnya memimpin hingga akhir. Di tengah keraguan satu hal tetap jelas, Pau selamat. Nyawanya kembali karena ada sesuatu yang menuntun. Apakah itu doa keberuntungan atau pertanda ilahi? Tak seorang pun bisa menyangkal bahwa peristiwa itu telah mengubah cara pandang mereka terhadap hidup dan iman. Malam berikutnya beberapa orang berjaga di kapel berharap melihat kembali anjing albino itu. Mereka menyalakan obor, duduk di bangku kayu sambil berdoa pelan. Namun hingga fajar tidak ada suara lolongan, tidak ada bayangan putih, tidak ada jejak baru. Hanya angin malam yang menggigilkan tulang dan suara jangkrik yang tiada henti. Seakan sosok itu telah lenyap meninggalkan hanya kenangan dan jejak samar di hati orang-orang. Waktu berjalan, Pau semakin pulih. Tubuhnya kembali hangat, senyumnya perlahan muncul meski masih lemah. Anak-anak sebaya datang menjenguk membawa buah pinus kering dan bunga liar tertawa kecil untuk menghibur. Pau menceritakan dengan suara pelan bagaimana ia mendengar suara di tengah kabut, merasa ada yang menjaga meski sendirian. Ia menyebut anjing putih itu duduk dekatnya semalaman seolah menjaga agar ia tidak tertidur selamanya. Ceritanya membuat bulu kuduk merinding namun juga menumbuhkan rasa haru. Di luar rumah kabar tentang peristiwa ini menyebar hingga desa tetangga. Orang-orang datang berziarah ke kapel ingin melihat sendiri patung Bunda Maria dan tanah tempat jejak itu pernah terlihat. Beberapa membawa lilin, ada yang menaruh bunga, bahkan ada yang mengambil segenggam tanah lembab untuk disimpan di rumah sebagai kenangan. Perubahan mulai terasa. Orang-orang yang jarang ke kapel kini datang setiap pagi menyalakan lilin, berdoa singkat lalu berangkat bekerja. Pemuda yang sebelumnya cuek kini lebih sering membantu warga tua, percaya bahwa keberanian mereka diuji malam itu dan tidak boleh disia-siakan. Bahkan anak-anak mulai berdoa sebelum tidur meniru Pau yang menggenggam rosario neneknya. Namun bayangan pertanyaan tetap menggantung. Apakah anjing albino itu benar-benar utusan atau hanya sekadar hewan liar? Mengapa ia muncul 3 kali selalu di momen tepat? Mengapa jejaknya mengarah kembali ke hutan dan tidak pernah terlihat lagi? Tidak ada jawaban yang pasti. Yang tersisa hanyalah rasa kagum, ketakutan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Satu sore ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, Ibu Ratna duduk di tangga rumah memeluk Pau yang sudah bisa berjalan keluar. Ia menatap ke arah hutan pinus, matanya kosong namun penuh rasa syukur. Ia tahu anaknya dikembalikan bukan hanya karena usaha manusia, melainkan karena belas kasih yang bekerja melalui cara yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam hatinya ia berjanji untuk merawat iman yang hampir hilang oleh beban hidup. Di tanah depan kapel jejak samar akhirnya hilang sepenuhnya setelah hujan deras turun. Namun di dalam hati setiap orang jejak itu tetap abadi. Mereka percaya bahwa belas kasih bisa hadir melalui hal paling sederhana dan keselamatan bisa datang bahkan lewat makhluk kecil yang biasanya dianggap asing. Peristiwa malam itu menjadi cerita turun-temurun diceritakan di setiap pertemuan keluarga, diulang di pesta panen dan menjadi pengingat bahwa ketika kabut paling tebal menyelimuti, cahaya harapan bisa muncul dari arah yang tidak terduga. Musim panen tiba di Lembah Sari. Sawah di kaki gunung mengguning, batang padi merunduk sarat bulir. Desa dipenuhi aroma jerami kering yang dibakar, suara anak-anak berlarian di pematang tawa riang berkampur, suara lesung menumbuk padi. Namun di balik keriuhan itu masih tersisa bayangan peristiwa malam ketika Pau ditemukan. Orang-orang terus membicarakannya seakan kejadian itu belum benar-benar berakhir. Pau sudah pulih, wajahnya kera kembali meski masih tampak kurus setelah berhari-hari kehilangan tenaga. Setiap kali ia melewati jalan desa, orang-orang menepuk kepalanya mengungkapkan syukur. Anak itu selalu tersenyum malu, namun di matanya ada kelihatan yang berbeda, seperti menyimpan rahasia yang sulit dijelaskan. Kadang ia menatap ke arah hutan pinus dengan pandangan dalam seolah mencari sesuatu yang hilang. Hari panen selalu dirayakan dengan pesta sederhana. Warga membawa hasil sawah ke halaman kapel, menghamparkan tikar, memasak bersama dan menyalakan obor saat malam tiba. Tahun ini pesta itu terasa lebih khidmat. Lilin tambahan dinyalakan di bawah patung Bunda Maria, doa bersama dipanjatkan lebih lama seakan semua orang ingin memastikan berkat panen tidak lepas dari tangan yang telah menolong mereka.
Di tengah pesta itu angin dingin turun dari gunung lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis merayap masuk ke halaman menyelubungi patung dengan bayangan putih samar. Orang-orang terdiam sejenak memandang tanpa berkata-kata. Beberapa berbisik dalam hati mengingat kembali sosok anjing albino yang hilang begitu saja. Tiba-tiba seekor burung hantu melintas rendah, sayapnya menyapu obor hingga nyalanya berkedip. Burung itu hinggap di kabang pinus di dekat patung memandang ke bawah dengan mata bulat berkilau. Suasana menjadi hening lalu terdengar suara anak kecil menyebut bahwa burung itu menatap lurus ke arah Pao. Semua orang menoleh dan benar tatapan mata burung itu seolah terikat pada anak kecil yang pernah tersesat di hutan. Pao berdiri kaku, tangan menggilnya meremas rosario yang selalu ia bawa. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar bahwa ia merasa sedang dipanggil lagi. Orang-orang di sekitarnya merinding, sebagian menenangkan dengan menyuruhnya duduk, sebagian lain menatap burung hantu itu dengan perasaan tak tenang. Malam itu setelah pesta usai, beberapa warga kembali ke rumah masing-masing dengan rasa campur aduk. Ada yang menganggap kemunculan burung hantu hanya kebetulan, ada pula yang meyakini bahwa itu pertanda lain. Percakapan di beranda rumah, di pinggir tungku api, bahkan di jalan menuju ladang selalu kembali ke satu topik: apakah keajaiban belum selesai atau justru sedang membuka babak baru? Hari-hari berikutnya tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Seorang petani menemukan jejak kaki hewan di pematang sawah berukuran sama dengan jejak anjing yang pernah terlihat di depan kapel. Padahal sejak malam itu tidak ada lagi yang melihat hewan tersebut. Jejak itu muncul berurutan memanjang hingga tepi sungai lalu hilang di bebatuan. Warga yang menemukannya membawa kabar itu ke kapel, menambah keyakinan bahwa sesuatu sedang berusaha menunjukkan jalan. Di waktu lain, seorang ibu yang menimba air di sumur desa melihat bayangan putih melintas cepat di antara pohon pisang. Ia menjerit, embernya jatuh, namun ketika orang lain datang tidak ada apa-apa selain daun pisang bergoyang. Ia bersumpah bahwa ia melihat mata kuning menyala sebelum bayangan itu lenyap. Semakin banyak cerita yang muncul, semakin kuat pula perdebatan. Sebagian warga semakin yakin bahwa Tuhan sedang berbicara lewat tanda-tanda kecil mengingatkan agar mereka tidak lengah setelah menerima mukjizat. Sebagian lain merasa gelisah, takut bahwa semua ini hanyalah ilusi atau pertanda bahaya dari hutan. Di tengah kebingungan itu, Pao semakin sering melamun. Ia berkata kepada ibunya bahwa setiap malam ia bermimpi berdiri di tepi hutan memandang cahaya putih yang menuntunnya. Dalam mimpinya ia mendengar suara lembut yang memintanya untuk tidak takut karena ia tidak sendirian. Ketika ibunya menatap wajah anak itu, rasa syukur bercampur kekhawatiran menghimpit hatinya. Suatu pagi ketika kabut belum sepenuhnya terangkat, lonceng kapel berbunyi mendadak. Warga berlarian ke halaman bertanya-tanya siapa yang membunyikannya. Tidak ada orang yang mengaku, tidak ada yang terlihat di menara kecil tempat lonceng tergantung, namun suara itu menggema jelas menggetarkan hati. Saat orang-orang mencari, mereka menemukan sebuah jejak kaki basah tepat di depan patung Bunda Maria segar seolah baru ditinggalkan. Jejak itu bukan milik manusia melainkan hewan dengan bentuk sama seperti yang pernah dilihat anjing hutan. Rasa dingin merambat ke tulang belakang setiap orang. Lilin-lilin dinyalakan kembali, doa dinaikkan dengan suara bergetar. Sebagian warga berlutut percaya bahwa mereka sedang dipanggil untuk kembali memperbarui iman. Sebagian lain menatap satu sama lain dengan wajah resah, bertanya-tanya apakah tanda ini membawa harapan atau justru peringatan. Hari berganti dan suasana desa berubah menjadi campuran antara harapan dan ketakutan. Anak-anak lebih sering dilarang masuk ke hutan, orang-orang membawa rosario saat bekerja di ladang, dan setiap kali kabut turun lebih pekat hati mereka berdegup lebih cepat. Di tengah semua itu, Pao semakin menjadi pusat perhatian. Anak itu tampak lebih peka, seperti bisa merasakan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kadang ia berhenti bermain, menoleh ke arah hutan, tersenyum samar atau menggigil tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik bahwa anak itu membawa tanda bahwa keselamatannya bukan sekadar kebetulan melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam keempat setelah pesta panen, suara lolongan terdengar lagi dari arah hutan. Panjang, nyaring dan berbeda dari suara anjing biasa. Orang-orang keluar rumah menatap ke arah pinus yang bergoyang diterpa angin. Suara itu menggema lalu terhenti mendadak. Sunyi panjang menyelimuti desa, meninggalkan perasaan tak menentu di dada setiap orang. Tidak ada yang berani masuk hutan malam itu. Namun semua tahu tanda-tanda belum selesai. Sesuatu sedang bergerak perlahan, seakan menunggu saat tepat untuk terungkap. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Sore itu ketika matahari masih setengah tenggelam di balik gunung, bayangan putih sudah merayap dari lembah menelan sawah, jalan setapak dan rumah-rumah bambu di lembah sari. Orang-orang menutup pintu lebih awal, menyalakan pelita minyak, berusaha mengusir rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun udara di desa terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang menekan dada.
Pau duduk di beranda rumahnya menggenggam rosario dengan erat. Matanya menatap ke arah hutan pinus yang tertutup kabut. Sejak pagi ia berkata bahwa malam ini akan ada sesuatu yang datang. Ibunya mencoba menenangkannya tetapi kata-katanya justru membuat banyak orang resah. Anak itu seakan bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat dan setelah apa yang terjadi beberapa waktu lalu tidak ada yang berani menganggap ungkapannya hanya khayalan. Ketika malam benar-benar jatuh suara lolongan panjang menggema dari arah hutan. Lebih dalam, lebih nyaring dan lebih menyeramkan dibanding malam sebelumnya. Suara itu tidak terdengar seperti sekadar hewan liar. Getarannya membuat kaca jendela bergetar, membuat bayi menangis, membuat orang-orang saling menatap dengan mata lebar. Di kapel kecil desa lonceng bergoyang sendiri meski tidak ada angin kencang. Suara dentangnya pekar di udara malam menambah suasana mencekam. Warga berlari menuju kapel membawa obor dan lilin. Mereka berkumpul di bawah patung Bunda Maria berdoa dengan suara terbatas, sebagian menutup wajah dengan tangan, sebagian menatap tanah dengan rasa gentar. Dalam cahaya redup lilin terlihat kembali jejak samar kaki hewan segar menapaki tanah basah di depan altar. Jejak itu membentuk jalur menuju arah hutan. Perdebatan pekar di antara warga. Ada yang berpendapat bahwa mereka harus mengikuti jalur itu karena mungkin ada pesan penting yang sedang ditunjukkan. Ada yang bersikeras untuk tetap tinggal karena masuk hutan malam hari sama saja dengan mencari celaka. Ketegangan semakin tinggi ketika suara lolongan terdengar lagi, kali ini lebih dekat, membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. Di tengah keraguan Pau melangkah maju. Tubuh kecilnya terlihat rapuh tapi sorot matanya mantap. Ia menunjuk ke arah hutan, berkata dengan suara bergetar namun jelas bahwa di sanalah jawaban dari semua tanda yang mereka terima. Anak itu menegaskan bahwa ia tidak takut karena ada sesuatu yang menuntunnya. Warga menatap takjub, sebagian menangis, sebagian berlutut menyadari bahwa anak yang hampir mati kedinginan di hutan kini berbicara seperti seorang utusan kecil. Pak Surya akhirnya memutuskan untuk memimpin sekelompok pemuda memasuki hutan. Mereka membawa obor tali dando yang dipanjatkan dengan terburu-buru. Sisa warga tinggal di kapel terus berdoa, suara mereka menggema bercampur dengan dentang lonceng yang tak kunjung berhenti. Kabut semakin tebal ketika rombongan memasuki hutan. Jalan setapak nyaris hilang, cahaya obor hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Angin membawa suara-suara aneh seperti bisikan, seperti tangisan samar. Di sela kabut mata kuning menyala terlihat sekilas lalu hilang. Hati mereka berdebar, langkah ragu tetapi tidak ada yang berbalik. Tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon pinus, mereka berhenti. Tanah di sana basah berlumut dan di tengahnya terdapat bekas api unggun yang masih hangat, padahal tidak ada seorang pun yang mengaku pernah berada di sana. Di sekitarnya terlihat jejak-jejak kaki anjing berputar seolah hewan itu menunggu seseorang. Api obor berkedip tertiup angin, bayangan menari di batang pinus tinggi dan di saat itu terdengar suara tangisan anak kecil dari balik kabut. Tangisan itu begitu mirip dengan suara Pau ketika mereka menemukannya di bawah pohon semara. Suara itu memanggil Mama Liri terputus-putus lalu lenyap. Orang-orang menatap satu sama lain, wajah mereka pucat. Apakah ada anak lain yang hilang ataukah suara itu hanya gema masa lalu yang kembali ketika semua masih tertegun? Cahaya putih samar muncul di antara pepohonan. Bukan obor, bukan kilatan petir, melainkan cahaya lembut yang melayang rendah bergerak perlahan seperti mengajak mereka mendekat. Anjing albino itu muncul kembali, tubuhnya menyala samar diterpa cahaya aneh tersebut. Ia berdiri tegak menatap rombongan dengan mata kuning yang berkilau lalu berjalan ke arah jalur lebih dalam. Semua orang menahan napas. Ada rasa takut bercampur harapan. Mereka mengikuti melangkah semakin jauh ke dalam hutan, menembus kabut, melewati akar-akar menjuntai. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa bahwa mereka tidak hanya sedang mengejar hewan tetapi sedang mengikuti sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia nyata. Tiba di tepi sebuah sungai besar mereka berhenti lagi. Airnya berkilau aneh di bawah cahaya bulan pukat yang menembus kabut. Di seberang sungai terlihat sebuah batu besar berbentuk menyerupai altar. Di atasnya terdapat sesuatu yang berkilau, sebuah salib logam tua setengah tertutup lumut. Anjing albino berdiri di tepi sungai menatap lurus ke arah salib itu lalu menggonggong keras sekali sebelum lenyap hilang di telan kabut tanpa jejak. Rombongan terdiam, tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin tetapi juga karena rasa gentar yang tak bisa dijelaskan. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukan kebetulan. Sungai itu jarang dijamah, jalur menuju ke sana hampir tak pernah dilalui. Namun di tempat itulah muncul sebuah tanda baru seakan menghubungkan mukjizat yang menyelamatkan Pau dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum mereka mengerti. Malam itu mereka kembali ke desa dengan hati berat. Tidak ada yang bicara banyak, semua larut dalam pikiran masing-masing. Namun satu hal pasti, misteri di balik anjing albino belum selesai.
Apa yang ditemukan di seberang sungai bisa jadi awal dari sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Di kapel warga yang menunggu menatap wajah-wajah pukat para pemuda yang baru kembali. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan, hanya tatapan yang penuh pertanyaan. Di sudut altar lilin terus menyala dan bayangan patung Bunda Maria memanjang di dinding seolah menggawasi dengan tenang. Di hati setiap orang tumbuh rasa yang sama, sebuah ujian sedang berlangsung, ujian yang akan menentukan seberapa jauh mereka berani percaya, seberapa kuat mereka bertahan di tengah ketidakpastian. Fajar merayap di balik gunung merbabu, tapi kabut masih bergelayut tebal di Lembah Sari. Malam panjang baru saja berlalu meninggalkan jejak kegelisahan yang sulit dihapus. Warga desa yang semalam melihat rombongan pemuda kembali tanpa banyak kata mulai merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Hari itu kabar tentang salib tua di seberang sungai menyebar cepat. Orang-orang datang ke kapel berdesakan berdoa lebih lama dari biasanya. Mereka merasa bahwa tanda-tanda semakin jelas dan bahwa Tuhan sedang membuka sebuah rahasia lama yang terpendam di tanah mereka. Tidak ada yang tahu sejak kapan salib itu ada, siapa yang meletakkannya, dan mengapa harus ditunjukkan sekarang melalui seekor anjing albino. Pau duduk di pangkuan ibunya, matanya yang kecil menatap serius ke arah hutan. Ia mengatakan bahwa ia bermimpi lagi melihat cahaya putih yang membawanya ke sungai dan berhenti tepat di altar batu. Dalam mimpinya ia mendengar suara lembut mengatakan bahwa semua orang harus melihat karena di sana tersimpan sebuah pesan. Kata-katanya membuat bulu kuduk merinding, terutama karena anak sekecil itu tak mungkin mengetahui tempat terpencil itu sebelumnya. Keesokan sore ketika matahari condong ke barat, rombongan baru dibentuk. Lebih banyak orang ikut kali ini, termasuk para tetua desa dan beberapa ibu yang membawa persembahan berupa bongga dan lilin. Mereka menyeberangi jalur licin melewati sungai dengan tali hingga akhirnya berdiri di depan altar batu. Lumut hijau menutupi permukaannya, tapi di tengahnya jelas tampak salib logam tua yang berkarat namun tetap berdiri tegak. Orang-orang berlutut menyalakan lilin menaruh bongga layar. Hening panjang menyelimuti, hanya suara sungai yang bergemuruh di bawah. Lalu salah seorang tetua membersihkan lumut yang menempel. Di baliknya muncul ukiran samar huruf-huruf tua yang sulit dibaca. Mereka mencoba menyalin, menyadari bahwa itu adalah doa singkat dalam bahasa Latin kuno. Isinya sederhana, sebuah permohonan agar desa selalu dilindungi dari kegelapan. Saat ukiran itu terbaca, angin bertiup kencang, kabut tersibak dan cahaya matahari sore jatuh tepat pada salib. Semua orang menahan napas, merasa seolah sedang menyaksikan sebuah penegasan. Dan di balik kerumunan, paubeteria kecil menunjuk ke arah hutan. Sekali lagi sosok anjing albino itu muncul berdiri di tepi kabut, tubuhnya bersinar lembut. Ia menatap lama ke arah mereka lalu menunduk seperti memberi hormat sebelum berbalik dan lenyap ke rimba tanpa jejak. Hening memeluk semua orang. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan. Sebagian menangis, sebagian tersenyum, sebagian hanya menatap kosong ke arah kabut yang menelan sosok itu. Namun semua tahu inilah akhir dari tanda-tanda yang membingungkan selama ini. Anjing albino bukan sekadar hewan, melainkan jembatan yang menunjukkan jalan agar mereka menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang, iman yang nyaris padam. Hari-hari berikutnya altar batu di seberang sungai menjadi tempat ziarah baru. Orang-orang datang menyalakan lilin, membawa doa, dan setiap kali kabut turun mereka merasa ada cahaya yang menenangkan. Desa yang sebelumnya sering dilanda rasa cemas kini hidup dengan semangat baru. Gotong royong lebih erat, doa lebih rajin, dan setiap anak belajar bahwa harapan bisa datang dari arah yang tidak terduga. Pau tumbuh dengan keyakinan bahwa ia telah diselamatkan bukan hanya oleh keberanian pemuda tetapi juga oleh tangan yang lebih besar yang bekerja melalui makhluk kecil di hutan. Rosario kayu tetap ia bawa kemanapun, menjadi pengingat bahwa mukjizat tidak selalu datang dengan kilatan besar tetapi kadang dalam bisikan lembut di tengah kabut. Jejak anjing albino memang hilang, tidak pernah lagi terlihat. Namun kisahnya menjadi cerita turun-temurun di Lembah Sari. Diceritakan di perapian pada malam dingin di pesta panen. Di setiap kesempatan ketika anak-anak bertanya mengapa lilin selalu menyala di depan kapel, jawaban orang tua selalu sama, karena ada hari ketika kabut menelan semua harapan dan seekor makhluk kecil menyalakan kembali cahaya yang hampir padam. Twist sesungguhnya perlahan terungkap ketika seorang tetua bercerita bahwa bertahun-tahun lalu pada masa penjajahan sebuah altar memang pernah dibangun di hutan sebagai tempat persembunyian doa. Banyak orang yang tidak pernah kembali dari hutan itu dan sejak saat itu lokasi tersebut dilupakan. Hanya tersisa doa yang tertulis di batu, doa yang kini muncul kembali melalui tanda rane. Ternyata bukan pertama kalinya desa itu diselamatkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam terakhir sebelum musim panen berakhir, warga berkumpul lagi di kapel. Lilin-lilin berderet, cahaya kuning hangat menari di wajah mereka. Suara doa menggalun tenang penuh syukur.
Di langit bintang-bintang berkilau dan kabut tidak turun malam itu. Udara sejuk terasa lebih ramah seakan alam pun ikut merayakan. Di tanah basah depan patung Bunda Maria tidak ada lagi jejak samar, hanya rumput kecil yang tumbuh. Namun di hati setiap orang jejak itu abadi menjadi pengingat bahwa belas kasih bisa datang dari ciptaan yang paling tak terduga. Pesan yang mereka pegang era jangan pernah berhenti berkaya karena cahaya bisa muncul bahkan di kabut paling pekat. Kisah Lembasari mengajarkan bahwa mukjizat tidak selalu hadir dalam bentuk besar yang memaksa mata perkaya. Kadang ia datang melalui hal kecil, melalui makhluk yang dianggap tak berarti, melalui bisikan lembut di tengah rasa takut. Namun hanya mereka yang berani melangkah dalam iman yang bisa melihat dan mengikuti tanda itu hingga akhir.